Kita kembali lagi melanjutkan cerita dari Whole Horse juga Josuke di chapter 5 ini. Dan bisa saya katakan chapter kali ini cukup singkat. Apa saya aja yang kebacanya itu kecepatan ya? Mungkin. Tapi dari singkatnya chapter 5 ini menunjukkan bahwa autornya yaitu Kohei Kadono tidak ingin tergesa-gesa dalam mengungkap siapakah pawang burung beo yang menjadi musuh utama di spin-off satu ini. Penasaran kan dengan chapter 5? Sama, saya juga penasaran. Untuk itu masih bersama saya Faris Ganesha. Yuk kita langsung aja menyelam ke chapter 5. Chapter 5 dibuka dengan cover Whole Horse yang sedang duduk di singgasananya. Covernya keren, tapi saya lebih tertarik dengan kata-kata yang berada di atasnya. His manly spirit is the source of both his charm and his trouble. Yang berartikan semangat lelakinya ini adalah sumber dari pesona dan juga masalahnya. Kata-kata ini sangat menggambarkan Whole Horse. Sangat-sangat sekali. Bagaimana dia punya moto untuk tidak menyakiti wanita, tetapi ia hampir dibunuh oleh wanita itu sendiri di chapter 4. Setelah ia ditusuk oleh para wanita ini, Whole Horse mencoba untuk menghindari tiap serangan dari satu sama lain, tapi sayang pada akhirnya ia tetap terkena tusukan lainnya dari arah belakang. Di sisi lain, Ryoko ini masih memikirkan hal yang selanjutnya terjadi. Ia harus menendang Josuke, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Mau bagaimanapun, Josuke ini adalah seseorang yang baru ia temui dan baru ketemu. Dan gak mungkin juga kalau bercanda menendang dia. Karena tas Ryoko ini tiba-tiba terjatuh, Josuke mencoba untuk mengambilnya dan sedikit membersihkan debu yang berada di situ. Hal itu membuat Ryoko ini panik. Karena dia takut Josuke mengetahui rahasia di balik Tot. Josuke langsung berbalik badan tanpa memperdulikan apa yang Ryoko ini katakan. Dan berkata bahwa ia itu mendengar sesuatu hal yang aneh. Ketika Ryoko ini mencoba untuk mendengarkan, tiba-tiba ia melihat satu perempuan menggunakan pisau hendak menusuk Josuke. Dan disitulah sontak ia langsung menendang Josuke dengan lumayan keras dengan tujuan Josuke tidak terkena serangan pisau itu. Awalnya tentu Josuke kaget dengan hal yang dilakukan oleh Ryoko. Tetapi ketika ia melihat keadaan di depannya, Josuke pun kaget. Ia mendengar suara Whole Horse dari belakang mengatakan bahwa wanita-wanita yang membawa pisau ini itu sedang dikontrol. Dengan tanpa ragu, Josuke pun segera maju dan mengeluarkan Crazy Diamond, lalu meninju semua wanita yang di depannya hingga menyebabkan angin yang sangat kencang. Dan beberapa saat kemudian, wanita-wanita ini bangun dengan keadaan yang kembali normal dan pertanyaan, "Aku di mana?" Josuke sadar. Ia sangat sadar bahwa di belakangnya ini sudah banyak orang yang berkumpul melihat aksinya. Bukan untuk ngasih uang, tapi orang-orang itu kaget. Tentu panik iya. Untuk itu ia berpura-pura mengatakan bahwa yang sedang ia lakukan ini hanyalah atraksi untuk menghibur orang-orang. Tentu, hal ini bertujuan agar tidak membuat kejadian yang sangat ramai di Morio. Josuke segera membopong Whole Horse lalu menyembuhkannya. Di situ Whole Horse menjelaskan bahwa kejadian ini itu disebabkan oleh burung beo yang sedang ia cari-cari, dan burung ini sebenarnya adalah stand user yang dilatih di bawah perintah seseorang bernama Dio. Tentu saja Josuke pun kaget karena pertama, yaitu baru bertemu dengan Whole Horse. Dan kedua, burung yang mereka cari ini ternyata adalah seorang stand user yang berbahaya. Ryoko hanya bisa memandang mereka dari jauh. Ia berlagak tidak tahu apa-apa ketika polisi datang dan bertanya akan kejadian apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Josuke masih bertanya-tanya. Ia bingung dan kaget akan seekor burung yang memiliki kekuatan stand. Itu burung loh, bukan manusia. Dan Whole Horse mempunyai asumsi bahwa Dio ini menemukan kemampuan untuk merekam, berhubung ia tidak bisa keluar dari siang hari. Whole Horse pun meminta bantuan Josuke untuk membantunya, bukan hanya untuk menemukan burung beo ini, tetapi untuk menemukan juga orang yang menyembunyikan sosok burung beo ini di suatu tempat di kota Morio. Josuke yang mendengar ada seseorang yang akhirnya mengandalkannya ini menjadi semangat. Karena dari awal spin-off ini, kakeknya selalu menganggap Josuke itu masih anak kecil dan dia adalah pembuat onar, tidak bisa diandalkan sama sekali. Di belakang mereka berdirilah Ryoko.
ia kembali mendapatkan spoiler yang tentunya bukan dari saya, melainkan langsung dari Todd. Sedikit lagi, ia akhirnya bisa menguak tentang Dio dan Whole Horse mengetahui hal itu. Yang ia harus cari adalah jalannya. Karena jika ia langsung bertanya mengenai Dio kepada Whole Horse ini pasti akan langsung mengelak. Ryoko percaya jika ia mengikuti prediksi dari Todd, pasti ia tahu kejadian di balik kematian sepupunya, Noriaki Kakyoin. Dan itulah penutup untuk chapter 5 ini. Cukup singkat kan? Chapter 5 ini menceritakan Josuke yang datang menolong Whole Horse dan pada akhirnya setuju untuk menolong Whole Horse untuk mengalahkan burung beo ini. Juga Ryoko yang akhirnya makin yakin bahwa jawaban dari semua pertanyaannya ada pada Whole Horse. Singkat tapi oke lah. Kita bisa lihat aksi dari Josuke walaupun bentar juga. Menurut kalian gimana sih mengenai chapter 5 ini? Yang kita tahu itu kekuatan dari burung beo ini hampir sama dengan Moody Blues. Mungkin segini dulu dari saya, Faris Ganesha. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Maaf bila ada perkataan saya yang kurang mengenakan. Sekali lagi terima kasih dan adios. Ciao.